Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar keren, benar-benar hebat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbil firli wali walidayya warhamni warhamhuma kama rabbayana shaira. Allahumma firli wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kembali saya akan menjelaskan pengetahuan agama Islam di bagian hakikat. Kepada sobat-sobat saya, Rizal Bakar, semuanya, saya akan menyampaikan ilmu agama sehampir-hampir atau sedekat-dekat jalan menuju Tuhan. Artinya, sehampir-hampir atau sedekat-dekat jalan menuju Tuhan itu supaya kita bisa cepat, bisa pasti sampai kepada kesucian. Kita harus mencucikan diri kita supaya kita menjadi orang-orang yang suci. Orang yang suci itu berhak masuk surga secara langsung. Untuk masuk surga secara langsung itu kita harus masuk ke dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sesungguhnya golongan itu sebenarnya ada 3. Qadariyah, Jabariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kata Nabi, di kemudian hari nanti golongan ini akan menjadi 73 bagian. Ya, akan berkembang menjadi 73. Sementara yang langsung masuk surga hanya 1 golongan, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun yang lain-lain tetap mengakui Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebenar-benarnya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang mengetahui ilmu agama Islam di bagian hakikat dan bisa beramal mencapai makrifat, maka dia masuk ke dalam golongan orang yang suci. Sebab pengamalan ilmu agama bagian hakikat itu adalah masuk ke dalam subhanallah. Masuk ke dalam subhanallah. Hanya Allah yang suci. Subhanallah, maha suci Allah. Jadi dalam agama Islam yang suci itu hanya Allah. Kalau kita tidak bisa masuk ke dalam subhanallah, kita belum menjadi orang yang suci. Kalau kita belum menjadi orang yang suci, surga belum hak kita. Terus terang, kalau kita belum masuk ke dalam orang yang suci, kita belum berhak untuk masuk surga. Untuk masuk surga secara langsung kita pasti bisa. Persyaratannya amalkan pengetahuan agama secara hakikat dan amalan itu mencapai makrifat Allah, maka kita masuk ke dalam golongan orang yang suci. Jadi golongan orang yang masuk surga secara langsung seperti Nabi. Jadi Nabi kita masuk surga secara langsung tanpa ada diazab. Kita juga harus atau wajib masuk surga secara langsung. Karena kalau tidak, kita pasti ada azaban yang akan kita tempuh. Ada itu namanya azaban kubur, ada azaban padang mahsyar, ada azaban neraka. Semuanya itu sangat bahaya sekali. Jadi kalau sobat-sobat ingin mengetahui apa itu azaban kubur, silahkan dicari buku tentang azaban kubur. Begitu juga sampai kepada azaban neraka, sangat pedih. Di dalam Al-Quran ada itu banyak, bisa kita cari bahwa mengatakan Tuhan itu azabku sangat pedih katanya. Jadi azaban Tuhan itu sangat pedih kalau kita tidak masuk ke dalam golongan orang yang suci. Kalau kita tidak bisa mensucikan diri. Jadi sebesar apapun dosa kita, sebenarnya Tuhan itu mau memaafkan atau mengampuni dosa kita kalau kita sanggup atau bisa kembali kepadanya. Caranya tuntut ilmu agama Islam di bagian hakikat, amalkan ilmu hakikat itu, dan ilmu itu akan mencapai makrifat Allah. Itulah orang-orang yang suci. Halunan. Nah, jadi sekarang
saya ingin menjelaskan untuk masuk ke dalam agama Islam itu sebenarnya kita itu tidak bisa langsung masuk. Jadi ada tingkatannya iman, Islam, tauhid, makrifat. Iman dulu kita, baru kita bisa menjadi orang Islam. Islam dulu kita, baru kita bisa menjadi orang yang tauhid. Tauhid itu menyatukan Tuhan. Kemana Tuhan itu disatukan? Nanti akan saya jabarkan, akan saya jelaskan. Saya siap untuk menjelaskan semua, sebab saya sangat mengerti. Saya sangat mengerti, ilmu saya dari Tuhan melalui beberapa orang guru. Ya, saya sangat mengerti tentang ilmu hakikat agama Islam, dan saya bisa mengajarkan sahabat-sahabat saya semua yang bersungguh-sungguh ingin mengajar, ingin belajar. Saya siap mengajarkan, insya Allah. Jadi iman, Islam, tauhid, makrifat, tingkatannya itu. Untuk bisa sampai di makrifat, pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga tauhid, yang keempat makrifat. Jadi iman itu iman, amantu billah, iman kepada Allah. Rukunnya iman itu ada 6. Untuk kita belajar ilmu hakikat ini saya jelaskan, rukun iman yang 6 ini tanpa alasan, tanpa ada penyebab, tanpa ada apa-apa, kita wajib aja percaya dulu. Percaya aja dulu, dipercayakan aja. Jangan memberi alasan dulu untuk rukun iman yang 6. Mana itu yang 6? Percaya tanpa sebab, percaya tanpa alasan. Nanti sebab dan alasan dan semuanya akan terjawab apabila Anda sudah memasuki tingkatan yang kedua, yang ketiga, yaitu Islam dan tauhid. Nah, jadi sekarang iman, rukun iman itu 6. Yang pertama, percaya kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, iman atau percaya kepada malaikat. Yang ketiga, iman atau percaya kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah. Jadi kitab Allah itu bukan hanya satu Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya ada itu kitab Injil, ada kitab Zabur, ada kitab Taurat. Semua kitab-kitab Allah itu kita wajib mempercayai kalau itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang wajib kita pelajari cukup Quran. Sebab di dalam Al-Quran itu sudah lengkap semuanya. Nah, walaupun saya mengatakan ini cukup Quran, ini hanya yang berhubungan dengan rukun iman. Kita percaya kepada kitab. Tapi untuk belajar nanti, kita harus percaya kepada kitab Al-Quran dan juga percaya kepada sunnah-sunnah Rasul. Nah, juga harus percaya. Tapi sunnah-sunnah Rasul nggak ada di dalam rukun iman. Di dalam rukun iman itu yang ada itu yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada malaikat, yang ketiga percaya kepada kitab-kitabnya Allah, yang keempat percaya kepada Rasul, yang kelima itu percaya kepada hari akhirat, yang keenam percaya kepada qada dan qadar, atau yang baik atau yang buruk yang datang, yang buruk atau yang baik yang kita lihat, semuanya itu sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun iman yang 6 itu tanpa dasar, tanpa sebab, kita percaya aja dulu, yakin aja dulu. Nah, bagaimana untuk meyakini percaya kepada Allah, Allah itu ada, nanti kita pelajari. Bagaimana untuk meyakini kepada malaikat-malaikat Allah ada, bisa kita pelajari. Bagaimana caranya percaya kepada kitab-kitab Allah, nanti kita pelajari. Sebelum kita pelajari, kita percaya aja dulu. Ya, kira-kira begitu untuk tingkatan iman. Jadi rukun iman itu 6, kita percayakan semua. Langsung kita naik ke tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua setelah iman itu Islam. Untuk bisa menjadi orang Islam, ada 5 rukun atau 5 persyaratan untuk masuk Islam. Mana itu yang 5? Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau secara syariat sangat gampang. Cukup kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sudah lengkap. Itu sudah cukup. Tapi secara hakikat kita harus mempelajari. Asyhadu alla ilaha illallah.
Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Jadi aku bersaksi itu maksudnya kita ini menjadi saksi bahwa Allah itu Tuhan kita, Muhammad Rasul kita. Kalau kita bersaksi berarti kita harus menyaksikan mana itu Allah. Kita harus tahu mana itu Rasul. Harus kita pelajari dengan rinci semuanya. Insya Allah saya jelaskan nanti di episode berikutnya. Ya. Yang kedua itu mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu rukun Islam ya. Yang pertama tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Sholat yang dimaksud adalah sholat 5 waktu. Ya, sholat wajib. Itu yang dimaksud di dalam rukun Islam. Nah, jadi sholat sunat yang lain bukan tidak boleh dikerjakan. Itu sangat bagus kita kerjakan. Sangat baik kita kerjakan, sebab itu anjuran Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mendirikan sholat itu tanpa ilmunya kita tidak akan bisa mendirikan sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kasih tahu ya, sholat itu yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholat orang-orang yang kusuk. Arti kusuk itu tidak boleh mendengar selain Allah, tidak boleh melihat selain Allah, tidak boleh ngomong, tidak boleh bicara selain Allah. Jadi kusuk itu semata-mata Allah, semata-mata kita itu dengan Allah. Nanti ilmunya, pengetahuannya akan saya rinci, akan saya jelaskan di episode berikutnya nanti. Sekarang saya memulai. Yang ketiga, memberi zakat. Zakat yang kita berikan itu di sini sesungguhnya kalau secara syariat mungkin hanya harta yang kita zakatkan. Kita punya uang, kita punya emas, kita punya padi, kita punya gandum yang banyak, itu mungkin kita zakatkan sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam agama Islam. Tapi zakat ini secara hakikat yang harus kita zakatkan, itu zakat artinya suci ya. Yang harus kita zakatkan atau kita sucikan sesungguhnya diri kita. Kemana kita zakatkan diri kita? Kemana kita berikan diri kita? Itu kepada Allah. Kita zakatkan diri kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Di episode berikutnya akan saya jelaskan. Akan saya ajarkan kepada saudara-saudara yang bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu agama Islam secara hakikat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Yang wajib itu puasa bulan Ramadan. Jadi yang puasa itu apa? Jangan hanya pahala puasa kita itu seperti abu yang berterbangan aja. Jangan sampai untuk pahala kita itu hanya menahan lapar dan haus. Secara hakikat yang dikatakan puasa itu kita bisa puasa. Tidak ada diri kita yang, tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang melihat, tapi sesungguhnya siapa yang mendengar di sini, siapa yang melihat di sini, bagaimana cara penyerahannya kepada pemiliknya, nanti saya ajarkan. Janji saya ajarkan di dalam video-video saya berikutnya, saya ajarkan. Ya. Selanjutnya naik haji. Naik haji secara syariat kita berangkat ke tanah suci dan melakukan rukun-rukunnya haji itu. Tetapi secara hakikat haji itu bisa kita laksanakan walaupun kita berada di rumah kita yang tidak di Arab Saudi itu. Haji secara hakikat itu ada ilmunya, ada caranya untuk pengamalannya. Saya juga berjanji untuk menjelaskan tentang ini di episode berikutnya. Ya, ini kan sudah iman Islam, tauhid. Makrifat. Tauhid itu artinya menyatukan diri kita dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita itu menyatukan diri dengan Tuhan? Itu adalah yang dikatakan tauhid. Ilmunya juga ada. Ilmu yang saya miliki ini yang untuk saya ajarkan kepada sobat-sobat semuanya, sobat-sobat Rizal Bakar semuanya, sedekat-dekat, sehampir-hampir jalan menuju Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh
pasti saudara bisa menjadi orang yang suci. Saya pastikan kalau Anda bersungguh-sungguh, itu ada janji Tuhan. Siapa yang bersungguh-sungguh akan ditunjuki Tuhan. Yang menunjuk adalah Tuhan, yang menyampaikan adalah guru. Berkat dari guru, syafaat dari Rasulullah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tiga-tiganya itu harus kita dapatkan. Ada guru yang memberi berkat atas penyampaian ilmu kepada kita, ada rasul yang memberi syafaat kepada kita. Setelah itu baru rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rahmat yang akan diberikan? Kita menjadi orang yang ditunjuk, orang yang ditunjuk sebagai orang yang suci. Setelah kita ditunjuk menjadi orang suci, pasti surga hak kita. Jangan sampai kita diproses di alam akhir nanti. Jadi kalau orang yang diproses itu, saya ibaratkan ya, ini saya ibaratkan. Seperti kita tidak ada masalah apa-apa, tidak ada masalah apa-apa, kita tidak akan dipanggil polisi, kita tidak akan diadili di pengadilan, kita tidak akan dipenjara. Siapa orang yang diproses polisi, siapa orang yang ditangkap polisi, itu orang yang bermasalah. Siapa orang yang diadili oleh hakim, orang yang bermasalah. Siapa orang yang dipenjara, orang yang bermasalah. Begitu juga kalau kita sudah tidak punya masalah dengan dosa-dosa, dengan pekerjaan kita, kalau sudah diampuni Tuhan di waktu kita hidup, kita tidak berhak, malaikat-malaikat atau setan-setan tidak berhak untuk mengazab kita mulai dari alam kubur, alam padang mahsyar. Kenapa? Kita sudah menjadi orang yang diampuni Tuhan. Dosa-dosa kita diampuni Tuhan apabila kita sudah masuk menjadi orang yang ditunjuk atau amalan kita sudah mencapai makrifat. Pelajaran untuk sampai makrifat ini akan saya ajarkan di episode-episode berikutnya. Ya, untuk penjelasan pembukaan video saya ini dulu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, hebat.